Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Adira di sini. Di sini kita akan belajar bersama tentang analisis pasar tenaga kerja di mata kuliah dan mata 2. Baik, langsung saja. Untuk menjawab daripada analisis pasar tenaga kerja atau untuk menganalisis pasar tenaga kerja, di sini saya mencoba untuk menggunakan beberapa teori ya atau konsep di mana konsep klasik untuk melihat daripada analis pasar tenaga kerja. Oke, Tom Klasik ini menganggap bahwa pasar tenaga kerja ini tidak ada bedanya dengan pasar-pasar bank lainnya. Artinya bila harga ada tenaga kerja yang upah ini cukup fleksibel, maka permintaan atau tenaga kerja selalu seimbang dengan penawaran tenaga kerja. Nah, per definisi tidak ada kemungkinan timbulnya pengangguran sukarela. Artinya pada tingkat upah yang berlaku di pasar tenaga kerja semuanya orang yang bersedia untuk bekerja pada tingkat upah tersebut. Artinya akan memperoleh pekerjaan. Nah, mereka yang menganggur dengan demikian hanyalah mereka yang tidak bersedia bekerja pada tingkat upah yang berlaku. Jadi mereka inilah pengangguran sukarela. Baik, untuk lebih jelasnya kita akan lihat di grafik sini. Di sini ada sumber vertikal yang menunjukkan tingkat upah real, kemudian sumber horizontal sini adalah jumlah orang yang bekerja di dalam suatu masyarakat. Sekali yang vertikal ini sumber tingkat upah, kemudian yang sumber horizontal ini merupakan jumlah orang yang bekerja. Baik, kita akan sini di NF sama F. Baik, di konsep klasik sini adalah di mana anggaplah sini NF ini adalah jumlah tenaga kerja yang artinya jumlah tenaga kerja yang bekerja ya pada saat jumlah penawaran S. Yaitu di sini adalah seluruh jumlah tenaga kerja sudah digunakan secara full employment, artinya dengan tingkat upah W1. Nah, dengan adanya kasus misalnya adalah suatu saat atau suatu keadaan perekonomian di mana perekonomian tersebut mengalami penurunan yang ditandai oleh adanya barang-barang atau produksi sebelum laku seutuhnya, maka akan mengakibatkan daripada permintaan terhadap bahan tersebut akan mengalami penurunan dari yang D1 ke D2. Nah, dengan adanya penurunan permintaan dari D1 ke D2 tersebut, ini akan mengakibatkan daripada penurunan daripada kapasitas produksi dari NU ke NF. Dan ini akan mengakibatkan daripada adalah penurunan juga terhadap tingkat upah dari W1 ke W2. Diakibatkan adanya turunnya produksi yang dihasilkan. Dan antara NU sama F ini adalah ada pengangguran, yang dimana pengangguran tersebut disebut sebagai pengangguran sukarela, di mana pengangguran sukarela dikatakan klasik pengangguran di mana tidak bersedia bekerja pada saat upah yang tertentukan, artinya upah yang menurun dari W1 ke W2. Artinya di sini semua orang tidak menganggur, cuma ada yang sini menganggur sukarela, artinya dia menganggur sukarela diakibatkan oleh adanya tidak bersedianya bekerja dengan upah yang rendah. Nah, secara otomatis kalkulasi ini mengatakan bahwa seandainya jika perekonomian tersebut mengalami perbaikan, maka hal tersebut akan mengakibatkan daripada perubahan dari D2 ke D1, dan ini akan mengakibatkan secara otomatis adalah perubahan daripada pengangguran tersebut yang tadi adalah pengangguran sukarela sekarang kembali kepada bekerja secara penuh karena adanya perubahan secara otomatis di perekonomian diakibatkan oleh adanya adalah berkurangnya atau lebihnya daripada barang produksi yang dihasilkan. Ini merupakan klasik. Sehingga pengangguran di sini adalah dikatakan gambar klasik adalah istilah adanya cuma hanya ada pengangguran sukarela. Gimana sini? Ini pengangguran sukarela. Di mana pengangguran yang orang yang bersedia untuk bekerja pada tingkat upah tersebut akan memperoleh pekerja. Artinya di sini adalah tidak ada pengangguran dalam kalkulasi, hanya pengangguran pengangguran sukarela. Jadi mereka ini mengangguran yang sukarela di mana tingkat upah yang itu kan tidak yang diinginkan oleh para pekerja. Ini menurut kalkulasi. Dan ini keterangannya. Nah, gimana kalau menurut konsep Keynes, yang tentang analisis tentang pasar kerja, kita menggunakan konsep Keynes. Yang dimana konsep Keynes ini adalah
memberikan bahwa mengenai pasar tenaga kerja berbeda dengan konsep kaum klasik, khususnya dalam kemungkinan bahwa pengangguran bisa berlarut-larut. Nah, dan tapi di kaum klasik, sorry, di kaum Keynes ini bahwasannya perubahan daripada pengangguran tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama mungkin dari segi musiman atau dari segi pengangguran yang struktural atau lain sebagainya. Dan pelimpahannya kita akan lebih ke kurvanya. Di sini konsep tenaga kerja menurut konsep Keynes, anggaplah sini bukan tingkat keseimbangan dengan penggunaan tenaga kerja penuh dengan QF. Yang kemudian dengan adanya kasus di Keynes ini adalah di mana adanya perubahan perekonomian. Anggaplah perubahan perekonomian ini diperoleh penurunan atau permintaan yang ditanda dari Z0 ke Z1. Dengan penurunan permintaan dari Z0 ke Z1 dari E ke G, ini akan mengakibatkan penurunan kapasitas produksi dari QF ke Q1. Dan penurunan kapasitas QF ke Q1 ini adalah akan berdampak pada apa? Akan berdampak pada penawaran tenaga kerja yang ada di pasar tenaga kerja. Dengan adanya penurunan tersebut, maka akan mengakibatkan adalah dua hal. Yang pertama adalah penurunan peningkatan penawaran tenaga kerja. Kemudian di sisi adalah adanya penurunan upah yang ada di pasar tenaga kerja. Karena kenapa? Karena jumlah penawaran tenaga kerja itu melebihi dari permintaan, sehingga akan mengakibatkan harga dari tenaga kerja yaitu upah tersebut akan mengalami penurunan. Dan ini adalah bahwa di konsep pensiunnya adanya perubahan daripada pengangguran di pasar tenaga kerja itu diakibatkan oleh salah satunya adalah adanya perubahan dari permintaan suatu barang dan jasa. Dan ini akan berdampak signifikan terhadap perubahan daripada jumlah tenaga kerja dan jumlah upah yang akan diterima oleh tenaga kerja di pasar tenaga kerja. Dan ini juga akan mempengaruhi namanya adalah marginal cost. Artinya semakin menurun daripada biaya marginal cost, ini akan menghasilkan daripada perubahan daripada output tersebut. Artinya adalah dengan tingkat upah menurun, berarti penurunan biaya marginal cost untuk menghasilkan output. Dengan perkataan lain adalah karena harga salah satu input variabelnya menjadi murah, maka biaya total akan turun. Akibatnya apa? Akibat kurang di penawaran agregat bergeser juga akan bergeser ke bawah. Nah, proses inilah akan berhenti nanti bila semua orang telah bekerja kembali atau dengan perkataan bila tingkat output full employment tercapai kembali. Ini menunjukkan bahwa gerakan daripada GKF, ini GKF, ini GKF, posisi keseimbangan baru tercapai oleh tercapainya full employment dan tingkat harga dan tingkat upah yang lebih rendah. Jadi sini adalah di konsep adalah adanya daripada perubahan dari permintaan, yang kemudian daripada adanya daripada tingkat harga. Dan ini akan mempengaruhi daripada adalah tercapainya full employment. Jadi itu adalah penjelasan yang singkat ya tentang di pasar tenaga kerja. Dan untuk penjelasan saya bisa baca di referensi dari jurnal ataupun di buku-buku tentang ekonomi makro. Baik, saya kira ini penjelasan saya di pertemuan kali ini. Semoga bisa dipahami. Ini tugasnya bisa dikerjakan dan bisa dikumpulkan minggu depan. Saya akhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.